Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, jangan lupa dukung dan tonton terus channel Masjid Agung At-Taqwa Kota Cani. Tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna sayyidana Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Qala Rasul awadudin ma'rifatullah. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim. Dengan rahmat Allah, pada malam yang berbahagia ini kita telah dapat melanjutkan kembali pengajian kita menyangkut masalah ilmu akidah. Dan selanjutnya kata Syekh Sahimi, dan hasil dakwah orang berkata tiada diketahui barang yang tiada kesudahan dengan tafsir itu tiada kafir etikat itu, jikalau ada ia haram sekalipun. Maka jikalau engkau kata muqtada keadaan ilmu Allah meliputi bagi barang yang tiada kesudahan dengan jalan tafsir, itu bahwasanya tiada baginya kesudahan. Dan muqtada tiada kesudahan itu tiada tafsir, maka adalah antara keduanya itu berlawan. Karena yang menghukumkan ketiadaan hingga itu tiada boleh ditafsirkan, dan yang menghukumkan boleh tafsir itu ada baginya hingga. Inilah yang berpatutan. Dan karena inilah berkata Imam pada kitab Burhan, baginya barang siapa berkata Allah Ta'ala mengetahui barang yang tiada kesudahan dengan tafsir, itu kami sapihkan akalnya. Maka telah menjawab oleh Syekh Jauhari dengan bahwasanya orang yang berkata sapih itu qiyas yang waib dengan yang syahid, yakni dikiaskan ilmu Allah Ta'ala dengan ilmu yang baru, dan yaitu qiyas yang fasid. Dan ketiadaan mengetahui kami dengan hakikat zatnya dan hakikat sifatnya itu mewajibkan bagi kami kesukaran jawaban soal ini. Dan adapun dengan nisbah pada ilmu Allah Ta'ala, maka tiada menafikan antara dua pekerjaan itu, yakni ketiadaan kesudahan dan diketahui dengan tafsir. Dan dijawab oleh setengah mereka itu bahwa barang yang tiada kesudahan seperti nikmat surga dan azab neraka itu diketahui oleh Allah Ta'ala akan barang dikehendaki dijadikan dengan tafsir sebelum lagi bahwa dijadikan dia, dan tiada diketahui akan akhirnya karena tiada akhir baginya hingga diketahui akan dia. Dan tiada dinamakan demikian itu jahil karena bahwasanya ia mengetahui akan sesuatu atas barang yang ia muafakat dengan hakikatnya, dan telah muafakah segala muslimun atas bahwasanya nikmat surga dan azab kafir dalam neraka itu tiada kesudahan baginya.
Ini lanjutan daripada kajian sifat ilmu Allah, yang mana kita meyakini ilmu Allah itu meliputi segala asya, baik dia yang wajib Allah tahu, yang mustahilnya Allah tahu, dan yang jaiznya Allah tahu secara tafsir rinci. Ada pendapat yang mengatakan bahwasanya Allah tidak mengetahui secara rinci sesuatu yang tidak berkesudahan. Dan pendapat ini kata Syekh Sahibi yang mengatakan Allah tidak mengetahui barang yang tiada berkesudahan secara rinci, ini tidak menjadi kafir walaupun haram dalam akidah. Sesuatu yang tidak berkesudahan ada, Allah itu tahu, tapi tahunya itu kata orang ini tidak tafsil, tidak rinci Allah tahu. Dan perkataan ini, iktikad ini kata Syekh Sahimi adalah tidak menjatuhkan kafir, hanya dia itu haram, berdosa akidah. Karena akidah itu ada tingkat haram, ada tingkat hingga menjadi kufur, artinya batal iman dan Islam. Tapi untuk orang ini tidak. Dan selanjutnya, kalau seandainya, ini bentuk soal pertanyaan, kalau seandainya kita katakan ilmu Allah itu meliputi secara rinci sesuatu yang tidak berkesudahan, maka perkataan ini menunjukkan bahwasanya sesuatu yang tidak ada akhirnya itu Allah tahu secara rinci. Dari kata-kata tidak berkesudahan ini menunjukkan bahwasanya ilmu Allah itu meliputi, tidak lolos, tahu secara detail oleh Allah akan sesuatu tidak berkesudahan. Ini kata-kata ini, karena ada bahasanya tidak berkesudahan. Dan dari kata-kata ini menunjukkan kata-kata rinci. Kata-kata rinci ini menunjukkan berkesudahan. Artinya apa? Dengan kita katakan Allah itu meliputi pengetahuannya secara rinci, dengan kata-kata secara rinci berarti berkesudahan. Artinya bahasa ini bertolak belakang kata rinci dengan tidak berkesudahan. Dia kita cerokkan rinci berarti habis, laut habisnya. Dia kita cerokkan tidak berkesudahan malah terbahan bahasa rinci. Karena kalimat rinci tafsil itu menghendaki ada akhirnya. Sedangkan kata-kata tidak berkesudahan itu menghendaki tidak ada akhirnya. Hingga di pertanyaan ini tidak boleh bahasanya berkumpul rinci dengan tidak berkesudahan. Karena rinci pasti berkesudahan. Mau rinci mau habis, lo sudahnya. Sementara bahasa tidak berkesudahan menghendaki ini tidak rinci. Maka dalam hal ini beda kalimat. Kata rinci itu menghendaki berkesudahan, sementara kalimat berkesudahan menghendaki berarti tidak rinci. Ini secara ilmu kita dulu, akal kita. Bahkan ada tengku dan ulama pun dalam kitab Imam Al-Burhan, Imam dalam kitab Burhan, beliau mengatakan, siapa yang mengatakan Allah itu mengetahui yang tidak berkesudahan dengan rinci, maka kami katakan hukum akalnya bodoh. Ini kata, ini pertanyaan, dan ini menguatkan pertanyaan tadi. Seolah-olahnya kalau bahasa pertanyaan, kalau rinci jangan tidak berkesudahan.
Kalau berkesudahan jangan masukkan rinci, karena antara rinci dengan berkesudahan bertolak belakang. Dengan rinci berarti habis ke ujungnya, berarti malah kata tidak berkesudahan. Berkesudahan berarti tidak rinci. Hingga pertanyaan ini juga dikuatkan ada kitab Al-Imam dalam kitab Burhan mengatakan, siapa yang mengatakan Allah itu mengetahui sesuatu yang tidak berkesudahan dengan secara tafsil dan rinci, kami hukumkan akalnya bodoh. Ini bentuk pertanyaan. Dan pertanyaan ini dijawab oleh yang namanya Syekh Jauhari. Apa kata beliau? Orang yang mengatakan, siapa yang mengatakan Allah itu mengetahui secara rinci barang yang tidak berkesudahan, disebutnya bodoh akal. Ini orang ini sudah mengkiaskan, menyamakan ilmu gaib dengan ilmu nyata. Artinya ilmu manusia disamakan dengan ilmu Tuhan. Secara ilmu manusiawi dego rinci berarti habis, betul tak? Malah terbahan sepuk rinci tidak berkesudahan. Dia tidak berkesudahan berarti mampu rinci ni malah habis-habis. Ini kalau ilmu manusia. Maka kata Imam Jauhari, ini adalah mengkiaskan ilmu gaib, ilmu Allah dengan ilmu baharu. Ini enggak sah disamakan. Soalnya jangan katakan bodoh, kamu yang salah menyamakan ilmu Allah dengan ilmu manusia. Kalau untuk ilmu Allah itu boleh dua-duanya. Apa artinya? Allah meliputi ilmunya tidak berkesudahan dan rinci lagi. Boleh untuk Allah. Tapi untuk manusia, mapot dia rinci berarti habis. Habis enggak? Habis. Kalau tidak berkesudahan tidak rinci. Nah, jadi artinya dua perkara ini berlawanan kalau ilmu kita, ilmu manusia. Tapi untuk ilmu Allah tidak akan berlawanan. Artinya apa? Allah meliputi ilmunya secara rinci dan tidak berkesudahan. Berarti gabung rinci dan tidak berkesudahannya. Jadi nemu untuk ilmu Allah. Tapi untuk manusia malah buat ni. Ketera habis kotor, habis berarti rinci, berarti kesudahan, berakhir berarti tidak ada dalam ilmu manusia itu sesuatu yang diketahui rinci tapi enggak habis-habis. Itu mampu ni. Dan dah habis berarti tidak rinci itu ana. Jadi manusia. Jadi kalau ilmu manusia antara rinci dengan tidak berkesudahan tidak boleh berkumpul. Bagaimana? Kalau manusia mengetahui habis, berarti sudah. Berarti malah tidak berkesudahan. Tapi kalau dia itu mengetahui tidak berkesudahan, itu berarti nggak rinci tahu dia. Itu manusia. Tapi kalau untuk ilmu Allah boleh berkumpul antara rinci dan tidak berkesudahan. Ini ilmu Allah. Ilmu qadim. Ilmu baharu. Jadi orang tadi mengatakan bodoh akalnya, ini dia itu bawa dalil kias, mengkiaskan ilmu baharu dengan ilmu Allah. Enggak terima, itu fasid. Mana bisa kita balikkan ilmu itu ke ilmu Tuhan? Ilmu itu betul, dia rinci berarti habis. Dia tidak habis berarti tidak rinci. Jadi bertolak belakang. Ini untuk ilmu baharu. Tapi untuk ilmu Allah sebagai akidah kita bagaimana? Ilmu Allah meliputi sampai kepada yang tidak berkesudahan. Allah tahu rinci habis. Berarti rinci dan tidak habis tu lah. Jadi mau bertuhan. Kita mampu ni. Tahu. Ini satu penolakan. Ada juga ulama lain untuk menolak. Bagaimana caranya? Disebutkan bahwasanya Allah mengetahui tidak berkesudahan nikmat surga. Habis tak? Habis tak? Azab neraka habis tak? Enggak. Pertanyaannya, Allah itu tahu enggak bagaimana nikmat surga itu? Tahu. Rinci enggak?
rinci Allah tahu, sampai kecil-kecilnya besarnya habis. Artinya tidak berkesudahan. Allah itu tahu apa yang akan diberikan nikmat kepada orang surga sebelum Allah berikan. Allah sudah tahu dan tidak habis selama-lamanya. Sebagaimana azab neraka, Allah tahu apa yang diberikan kepada ahli neraka azab itu sebelum Allah berikan. Sudah Allah tahu rinci dan tidak habisnya. Nah, sekarang untuk berakhir Allah tidak tahu, karena tidak kilo akhirnya baik. Yang hanya Allah tahu apa? Tidak habis. Nikmat surga habis apa tidak? Tidak. Maka Allah tahu nikmat surga tidak habis, terus-terusan. Maka dengan kita katakan Allah itu hanya tahu nikmat surga itu tidak habis, maka Allah tidak tahu akhirnya, karena malaki akhir baik. Ini satu jawaban. Dan masalah kita katakan Allah tidak tahu akhirnya, ini tidak jadi masalah tidak tahu. Kenapa? Karena memang tidak ada akhirnya. Yang Allah ketahui tidak berakhir. Tidak perlu akhir baik. Artinya ini tidak menjadi masalah dalam akidah kita katakan Allah tidak tahu, karena memang tidak ada akhirnya. Yang tahu Allah tidak berakhir terus menerus. Berarti akhirnya malot. Ini malot sebagai ilmu Tuhan. Sebagai ilmu Tuhan malah berakhir. Coba ulang kembali. Bagas ilmu Allah, nikmat surga berakhir atau tidak berakhir? Tidak berakhir. Berarti dalam ilmu Allah tidak ada kata akhir, karena memang tidak ada akhir. Yang ada terus menerus. Maka tidak tercela kejahilan ini, karena ilmu Allah sesuai dengan kejadian. Nikmat surga tidak akan pernah putus-putusnya. Akhirnya Allah nggak tahu. Memang nggak ada akhir. Mendak jadi masalah. Sitoh Tuhan kai malot mengakhir. Malot mengakhir. Akhir malot toh Tuhan, malah bagas ilmu Tuhan. Paham tadi? Yang bagas ilmu Allah kan terus, nggak berakhir. Yang akhir itu memang tidak ada dalam ilmu Allah. Paham tadi kan? Bagas ilmu Tuhan kai malah mengakhir terus-terusan. Berarti malot ilmu Tuhan tentang akhir, karena malokin akhirnya, maka tidak tahu Allah akan akhir itu tidak jadi masalah. Kenapa? Karena Allah tahu sesuai dengan kejadian. Dia memang tidak berakhir terus. Ini penolakan yang kedua. Tapi lebih mantap penolakan pertama tadi. Bagaimana? I'tikad kita, iman kita, keyakinan kita, ilmu Allah itu meliputi seluruh, termasuk yang tidak berkesudahan. Allah tahu dengan rinci. Itu lebih mantap. Dia tahu bertilai-tilai situ. Lebih mudah. Jadi bagaimana iman kita? Allah bersifat ilmu. Bagaimana ilmu? Meliputi. Artinya seluruhnya Allah tahu. Secara rinci. Sampai kepada barang yang tidak berkesudahan. Yang berkesudahan jelas. Jumlah manusia. Tahu Tuhan tak? Tahu Tuhan. Rinci tak? Habis tak? Habis. Jadi jelas. Enda tentang diri sini. Habis tak? Malah habis. Nikmat surga. Ini jadi jawapan yang paling tepat, yang masuk akal kita lebih kuat. Ilmu Allah itu meliputi pengetahuan Allah secara rinci sampai kepada barang yang tidak berkesudahan. Mana? Tentang zatnya. Oh, malah habis-habis kesempurnaan Allah Ta'ala. Dan termasuk tentang baharu, nikmat surga. Inilah keyakinan kita. Jangan ambil pendapat yang tadi di atas itu haram, walaupun akidah masih sahih, kata Teguh Syekh Said. Inilah penjelasan dulu. Barangkali ada pertanyaan dalam hal itu, silakan ditanya. Silakan ada pertanyaan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Sesuai dengan Tuan Guru sarahkan tadi, tiada berakhir
ilmu Allah itu dia meliputi seluruh alam. Yang kami tanyakan Abu Ya dalam ayat Muqayyah, di situ pernah Allah mengatakan, aku bersemayam di atas aras untuk mengawasi alam semesta. Memang itu ayat ambigu. Bagaimana itu Buya Sarah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa itu ayat mutasyabihat. Sudah jelas para ulama tafsir menjelaskan kalau ayat mutasyabihat tidak boleh kita artikan, tetapi tafwid serahkan kepada Allah. Kita wajib meyakini Ar-Rahman, Allah beristiwa di atas aras, itu kalam Allah. Itu tidak perlu kita ragukan. Cuma bagaimana maksudnya terserah kepada Allah. Jangan kita artikan seperti kita duduk di atas ini, mak boleh. Itu sudah namanya salah memahami. Jadi ayat mutasabihat sepakat ulama salaf, sahabat wal khalaf, dia itu tidak boleh dipahami seperti zahirnya, harus takwilan. Cuma kalau ulama khalaf serahkan kepada Allah. Salaf, sahabat serahkan kepada Allah. Tapi kalau khalaf setelahnya tabi'in ditakwilkan dengan arti menguasai. Lebih kuat yang pertama. Apa maknanya? Itu wajib kita yakini Allah itu Ar-Rahman, istiwa. Tapi bagi istiwa serahkan kepada Allah. Jangan kita istiwakan kayak dalam pikiran kita, bersimpuh, bersemayam. Nggak boleh. Serahkan kepada Allah. Kalau ulama khalaf mentakwilkan, jelas takyin terus apa? Menguasai. Artinya apa? Bukan artinya Allah duduk, kekuasaan Allah sampai ke aras, karena araslah makhluk Allah yang terbesar dan paling tinggi. Kayak makhluk Tuhan paling aras. Paling atas, ya kan? Berarti langit habis aras. Maka aras itu besarnya dalam keterangan kalau dimasukkan langit 7 lapis, bumi muat aras itu. Itu aras dalam kendali Allah, dalam kekuasaan Allah, dalam pengawasan Allah. Itu makna Ar-Rahman istiwa, berarti menguasai. Kekuasaan Allah meliput, bukan zatnya, ilmunya. Sebagaimana kita akan meliputi ilmu Allah, bukan zatnya di diri kita, tapi diri kita dalam ilmu Allah. Allah tahu keadaan diri kita, zahiran wa batinan, tafsiliyat. Jadi meliputi bulan Tuhan, ilmu. Sebagaimana beserta kamu ilmunya, innallaha ma'ana, ilmu Allah beserta kita. Artinya Allah tahu keadaan kita, tahu Allah itu beserta kita. Ilmu Allah itu meliputi sama kita, bukan dirinya Allah sama kita. Ini sudah hulul wal ittihad, nanti itu udah di luar. Zat Allah tidak bertempat di kita dan tidak bersatu di kita, ya. Jadi pemahaman kita bukan ittihad, bukan hulul, paham kan? Pemahaman kita ahli sunnah wal jamaah bukan zat Allah di kita dan bukan bersatu dengan kita. Nyatu pe, dah bertempat pe, dah begini. Tapi kalau sudah katakan meliputi zat Allah dengan aku, ini tidak terlepas. Kalau nggak bersatu, sudah bertempat. Itu sudah di luar. Jadi meliputi ilmu Allah, boleh. Sedikit lagi, ada berbentuk aliran kayak itu. Mereka langsung menjiharkan ayat tadi, mutasyabihat tadi. Secara hukum akidah Buya itu jatuh apakah masuk ke kafir atau saja? Dalam kitab akidah disebutkan salah satu orang jatuh kafir karena memahami ayat menyangkut masalah akidah seperti zahirnya. Wajah Allah, wajah terus, yadullah. Ini salah satu asbab orang jatuh dalam kekafiran karena memahami ayat seperti zahirnya, lebih-lebih ayat mutasyabihat. Contoh wajhullah, ada nggak alam ayat? Ada. Wa yabqa wajhu rabbik,
kekalah wajah. Oh, hati Tuhan berwajah. Bayang terus berubah. Oh, dah habis kamu dah. Itu maka jangan bermain dalam ayat mutasabihat. Dan banyak tengku-tengku hari ini hadis mutasabihat bermain dia. Allah jadikan Adam di atas rupaku. Oh, rupa Tuhan. Oh, bahaya. Maka semuanya hari ini kita lihat aliran-aliran itu bermain di ayat dan di hadis mutasabihat. Itu bahaya sekali. Ayat mutasabihat nggak boleh diartikan seperti zahirnya. Harus takwil dia, takwil. Dan hari ini itulah yang dimainkan. Dan masuk logika orang awam. Orang awam cepat, oh begini kepena. Tuhan dah Nabi Adam bagi rupa Tuhan. Oh, berarti ini rupa. Oh, habis, hancur kita tadi. Jadi orang-orang hari ini yang model begitu, itu semua memainkan ayat hadis mutasabihat yang remang-remang. Padahal sudah jelas, salah satu penyebab akidah itu hancur, syirik, karena memahami ayat, memahami hadis yang mutasabihat sesuai dengan zahirnya. Bahaya itu. Teman-teman, dijauhi. Berarti jauhilah orang-orang yang memahami ayat mutasabihat sesuka-suka dia. Rupa-rupa terus, wajah-wajah terus. Ini bahaya. Jauhilah. Kita bukan orang itu. Kita dalam akidah Allah tidak berbentuk, tidak berupa, sesuai dengan ayat laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Ini gelap habis. Kalau wajah bukan mana wajah, zat. Tangan bukan mana tangan, kekuasaan, dan seterusnya. Jawab, kita gelap Allah itu tidak semisal. Habis, jelas itu. Itu ayat, itu bukan mutasabihat, itu muhakamat itu. Jelas maknanya, tidak serupa. Habis. Denggo mutakal, oh denggo gawat. Jadi ambil ayat yang jelas, tinggalkan yang enggak jelas. Paham kan? Ulang sindak jelas kita gelap. Ambil yang jelas, sesuai ke roh jelas. Berarti kalau berwajah, ambil ayat kata Allah tidak sama, berarti bukan mana wajah muka, zat Allah. Dah jamaah, nampak dia. Ya. Boleh? Lah. Si begini, jadi pemahaman akidah si begini kadang. Jadi intinya guys, kita dah ulang doho si begini. Tetap laisa kami seliglam. Kalau di malam tadi tengok ayat mem serupa ke kau. Ini rupa Tuhan ke ini. Mau gawat ke bahasa tu pendak dia mendek. Rupa Tuhan itu. Coba bahasanya. Ini rupa Allah. Bahasa rupa pun sudah najis mulut berkata itu. Ini orangnya. Tuhan pe orang itu. Allah namanya. Orangnya mana? Kata bahasa bertuhan orang. Enggak pernah mulut yang mulia berkatakan orang sama Allah. Lagi Allah namanya, orangnya mana? Dari bahasamu pun enggak bersyariat lagi kamu itu. Mudah kita Tuhan jema. Orang menjema dah orang. Jangan pernah katakan Allah itu orang. Allah namanya, mana orangnya? Masya Allah. Kalau si Zaid namanya, mana orangnya? Cocok. Zaid nama orang memang. Allah nama orang bukan? Allah nama orang apa bukan? Bukan. Kok ditanya mana orangnya? Dari itu pun kamu sudah enggak jelas. Ngeri kita dengarnya itu. Bahasa kotornya. Jadi beradablah dengan Allah ini sebaik-baik adabmu. Jangan pernah ada remang-remang. Bahasa orang pun enggak, jangan kepada Allah. Allah namanya. Orangnya mana? Masya Allah. Laisa kamitslihi. Bahasa orang enggak boleh kepada Allah itu. Mana zatnya boleh, kalau orangnya boleh. Kalau si Zaid, si Pulin, namanya orang boleh, memang orang, nama orang memang, nama batu, nama manusia, itu boleh. Tapi kalau Allah nggak boleh itu, hanya zatnya mana. Misalnya begitu. Jadi kita banyak kita dengar itu Allah namanya, orangnya mana. Ini ke bahasa pun kita sudah, sudah kena gitu. Ngau dau bahasa ni pe ngau jamu jemu ni. Betuhan pe jemu, ngau magu begitu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.